tiap sudutnya. Dari seni, kuliner, sampai mode, semuanya hidup dalam harmoni kreativitas yang nggak pernah berhenti. Kota ini juga merupakan tempat para desainer terus melahirkan karya yang tidak hanya indah, namun juga punya makna dan identitas kuat. Saat ini saya akan mengunjungi salah satu galeri yang terkenal dengan karya busana pengantin Nusantaranya. Di sini, setiap desain dan motif terasa istimewa bukan hanya karena detailnya yang menawan, tetapi juga tersimpan cerita tentang tangan-tangan kreatif, tradisi, dan nilai budaya. Fashion bukan sekedar gaya, tapi wujud ekspresi dan hasil karya intelektual manusia yang indah, bernilai, dan patut dilindungi. Karena di balik satu karya, ada ide, waktu, dan hati yang tercurah. Bersama saya Viva Herunisa, mari kita jelajahi semangat para pelaku kreatif yang terus berinovasi, melestarikan tradisi, menjaga harmoni, dan kreasi untuk Indonesia. Teman KI, ternyata jadi pengantin itu emang butuh waktu yang ekstra ya. Lihat deh, bajunya bagus-bagus banget dan punya keunikannya masing-masing. Jadi pusing pilih yang mana, aduh di sebelah sini juga ada lagi. Halo kakak, Desri bantu. Selamat pagi, halo. Kak Afifa ya? Aduh, aku kira klien. Ayung Berindanya. Aduh, salam kenal. Salam kenal. Aku kira calon pengantin lah. Emang calon pengantin bener? Amin, kita aminin aja ya. Amin. Oke, Gimana? jadi ini teman KI, ini adalah Ayung. Iya. Sosok di balik Ayung Berinda Galeri yang menciptakan baju-baju yang luar biasa Aduh, indah Masya ini ya, Allah. Terima Masya kasih. Allah. Nah, Ayung, boleh nggak sih aku lihat-lihat di galerinya sekaligus juga pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ayung? Boleh dong. Ayo, apa nih yang bisa aku bantu? Boleh ya, Ayah. Aku tuh penasaran banget sih, ini ngelihat desainnya luar biasa, baju pengantin Nusantara yang indah-indah banget. Iya, betul. Awal terjunnya tuh Ayung ke dunia fashion dan juga ke dunia baju pengantin tuh seperti apa sih, Karena hobi sih sebenarnya kak. Jadi dia tuh hobi bikin baju, tapi awalnya bukan buat baju pengantin. Jadi kayak buat baju dancer, buat baju penari gitu. Dari situ berproses ke baju buat penyanyi mungkin ya, terus sampai akhirnya sekarang difokuskan di khusus baju pengantin dan busana orang tua, keluarga pengantin, dan lebih fokus di baju tradisional. Kebaya gitulah. Oke. Tuh. Ini ngomong-ngomong kan kita sekarang lagi ada di lantai 2 ya, Lantai 2, iya betul. Total ada berapa lantai, di galeri ini? Galeri yang Berinda sekarang ini ada 3 lantai nih, Galeri Ayu. Dan di lantai bawah kayak ruang buat resepsionis itu. Ini di lantai atas ada ruangan display sekaligus beberapa ruang fitting. Sama ada satu di lantai 3 itu khusus untuk konsultasi kalau mau bikin bajunya tuh baru nih, istilahnya itu sewa perdana, ada di lantai 3. Boleh nggak sih aku diajak ke room tour, Siap, boleh. Boleh ya? Ayo Yuk, kita yuk, sambil yuk, lihat-lihat. Wah, cantik banget yang ini, Ayung. Iya, ini salah satu koleksi terbaru. Jadi beberapa bulan lalu tuh ada fashion show, namanya Saudade nih, salah satu koleksinya yang ini. Kalau aku kan lihat tuh di sosial medianya Ayung Berinda nih, aku lihat di situ udah banyak banget public figure yang menggunakan busana-busana pengantin dari Ayung ini. Itu awalnya public figure mulai mengenali brand Ayung Berinda ini tuh seperti apa sih, Kayaknya dari media sosial juga ya. Jadi mungkin mereka kalau enggak sebenarnya ada juga kadang dibantu stylist para artis ini kayak ngontak ke Ayung gitu, terus pengen ya kayak kita bantu buat acara spesial mereka gitu. Dan ternyata dari situ kayak nyambung gitu, dan sampai akhirnya kayak loyal customer lah gitu, sampai tidak hanya buat baju pada saat waktu mereka nikah gitu, tapi untuk baju mereka show juga gitu, masih alhamdulillah mempercayakan untuk dibuatkan sama Ayung gitu. Itu pasti
pasti karena desainnya bagus, unik, dan nyaman dipakainya ya, A ya? Ya, alhamdulillah sih mungkin seperti itu. Oke, aku mau lihat lagi di sebelah sana. Boleh. Ayung, setiap desainer kan punya ciri khasnya sendiri ya. Kalau Ayung Berinda ini ciri khasnya apa sih? Ciri khas nih, lebih ke detail mungkin ya. Jadi dengan baju-baju atau kebaya yang Ayung bikin tuh lebih detail dari segi payetnya, manik-maniknya. Jadi perpaduan warna-warni payet dikombinasi sekian banyak macamnya tuh dibikin dalam satu baju. Dan juga mungkin yang jadi ciri khasnya adalah bling-bling kali ya. Bling. Iya. Sangat terlihat ya. Kalau kata orang bilang tuh kayak bajunya tuh menyala gitu. Nanti harus coba deh Menyala kayaknya. bajuku gitu ya. Gimana sih proses pembuatan satu baju busana pengantin gitu Kan pasti panjang prosesnya Iya. dari mulai idenya, ide desainnya, terus juga proses pembuatannya itu sendiri. Nah itu dia kenapa Ayung lebih suka kayak bikin baju kebaya gitu ya. Karena rangkaian prosesnya itu yang menantang lah gitu. Jadi dari mulai kita desain, bisa dari mulai konsultasi sama klien, terus ada proses hunting bahan, hunting warna. Kadang warna juga nggak langsung dapat dari toko kain gitu ya. Jadi kita harus menciptakan warna sendiri dengan cara mencelup bahan sendiri. Iya, udah gitu masuk ke proses pola, tuang jahit, aplikasi, bordir, sampel payet, finishing, fitting. Nah, itu dia. Panjang. Panjang sekali prosesnya. Tuh teman KI, seperti yang kita dengarkan barusan ya. Proses pembuatan satu buah busana pengantin itu sangat panjang. Iya. Butuh kreativitas, butuh ketelitian, ketekunan. Tuh. Taste-nya juga, Nah, kesabaran itu. juga ya A ya. Kalau gitu boleh nggak sih A, aku diajak keliling lagi, ada apa sih di Galeri Ayung Berinda Boleh ini? dong. Boleh. Sebelum ke lantai 3, mau lihat ini nggak? Ini mahkotanya orang Sunda nih. Mau atuh A. Namanya tuh Siger Sunda. Nih, yang di lemari-lemari ini ya. Cantik banget. Ini koleksi-koleksi Siger Sunda, khasnya Jawa Barat. khasnya pengantin Sunda. Kalau sekarang tuh ada hashtagnya harta tahta Siger Sunda. Nah ini nih Siger Sunda. Kirain harta tahta Ayung Berinda. Nah kalau yang ini yang hijau ini Iya. detailnya luar biasa loh. Iya, ini Keren tuh banget. sebenarnya salah satu desain yang emang sengaja Aing buat berbeda gitu dari yang lainnya, karena kalau boleh dibilang itu dress sebenarnya. Jadi bukan kebaya, tapi dress. Cuman dressnya etnik ya. Jadi karena bawahnya ada batiknya, sebenarnya ada ekornya lagi panjang gitu. Jadi dress etnik, masuknya kayak kontemporer gitulah. Kita lihat yang lainnya, ada beberapa juga ini. Wah, di sini tuh sebenarnya lorong tangga tapi dijadikan kayak Iya. galeri foto gitu ya, ya. Nah, sekarang nih kita udah ada di lantai satunya Iya, Ayung Berinda Galeri ya, betul. Kak ya. Nah ini dipadu padan sama kain tapis. Oh, ini kain tapis tapis. tuh tahu nggak khas mana? Khas Lampung. Iya, pinter. Tapis tuh khas dari Lampung. Terus juga kalau boleh dilihat nih di ekornya Wah, ada ornamen bordir pattern-pattern khas Lampung. Nah, teman KI, sekarang kita udah ada di lantai 3 nih galerinya Ayung Berinda. Iya, Ini betul. ruangan apa nih, ya? Jadi lantai 3 tuh khusus untuk Ayung nerima tamu nih buat klien-klien yang pengen bikin baju baru, sebutannya sewa perdana. Biasanya kita ngobrolnya di sini, Ayung ngedesain, terus ngukur-ngukur juga di sinilah tempatnya.
Jadi nih teman KI, disinilah di lantai 3 ini proses kreatif itu berlangsung ya A ya? Iya, salah satunya. Ngomong-ngomong nih A soal proses kreatif, ada yang pengen aku tanyain A. Tantangan terbesar dari seorang desainer ataupun pelaku kreatif itu kan ada yang namanya plagiarisme. Bener nggak sih A? Iya, betul Nah, sih. seserius apa sih A Ayung ini menanggapi persoalan plagiarisme ini? Nah, itu dia. Kalau soal plagiarisme itu salah satu bahasan yang cukup serius sih sebenarnya ya. Apalagi kan di era digital ini tuh kayak akses tuh sangat mudah ya buat kayak kita ngambil foto orang, ngelihat hasil karya orang gitu. Saya pribadi sih sebenarnya sangat welcome ya kalau misalnya ada orang lain atau desainer lain tuh terinspirasi dengan karya yang saya buat. Apalagi kalau bisa jadi ide, jadi menciptakan karya baru, dan nantinya juga mungkin bisa bermanfaat lagi buat orang. Ya seneng-seneng aja lah gitu. Cuman nih yang namanya inspirasi itu kan sebenarnya batasannya tuh rada tipis nih antara batasan terinspirasi sama plagiarisme itu tadi ya. Bener. Iya, nah sebisa mungkin tuh ada batasan ya. Jadi batasannya itu buat perlindungan lah buat karya orisinil kita gitu. Dan originalitasnya tuh lahir dari galeri ini gitu. Setuju banget. Jadi kalau mau menikmati dan mencoba memakai karyanya Ayung Berinda, jangan cari di tempat lain kecuali di Galeri Ayung Berinda ini Iya, ya, pokoknya teman gitu KI. sih. Nah, Ayung sempat menyinggung soal perlindungan agar karya-karya seorang desainer ini dapat dihargai dan dilindungi. Ada nggak sih langkah-langkah khusus yang sudah Ayung lakukan untuk memprotek karya-karyanya Ayung sendiri? Sebenarnya hal simpelnya yang bisa kita lakukan tuh kayak tetap membuat konten-konten yang menarik gitu ya. Terus kayak memaintenance media sosial yang kita punya gitu agar masyarakat luas tuh tahu gitu hasil karya yang original yang kita buat tuh seperti apa gitu. Tapi ada hal yang penting juga nih, bahwa kita tuh sekarang harus yang namanya mencatatkan hak cipta untuk karya kita. Salah satunya dengan cara mencatatkan hak cipta untuk karya kita di DJKI. Nah, itu salah satu buat perlindungan hasil karya yang kita buat sih. Nah, ini mungkin banyak juga desainer atau pelaku-pelaku kreatif yang belum tahu nih. Mungkin Ayung ini bisa jadi inspirasi buat pelaku kreatif lainnya untuk mencatatkan hasil Ya, karyanya betul. di DJKI ya. Iya. Manfaatnya apa tuh, A, setelah mendaftarkan dan juga mencatatkan hak cipta? Manfaatnya banyak banget, Kak. Jadi untuk menjaga originalitas karya kita agar gak sembarang orang bisa ngeklaim gitu hasil karya kita. Udah gitu juga untuk bisa lebih menghargai kita sebagai desainer, sebagai pencipta sebuah karya gitu. Untuk klien juga enak sih, jadi klien tuh lebih ngerasa terjamin gitu, terpercaya bahwa karya kita tuh sudah tercatat resmi dan istilahnya sudah ya ada jaminannya lah gitu. Jadi lebih kredibel gitu Nah, ya. betul. Banyak juga desainer ataupun pelaku kreatif yang belum aware soal pendaftaran dan juga pencatatan hak cipta ini. Caranya gimana sih, A? Iya, betul banget. Dan caranya tuh gampang banget dan bisa diakses online dengan mudah. Tinggal masuk ke websitenya dgip.go.id. Di situ prosesnya tuh simple dan bisa cepet banget. Bisa dilakukan di mana aja dengan mudah gitu. Boleh dicatat tuh ya tadi dgip.go.id. Ya, Oke. .id betul. Tadi kan kita udah ngomongin soal plagiarisme, kayaknya serius banget ya, A ya. Iya ya. Sekarang adalah waktunya challenge. Aku mau Wow. challenge Ayung, boleh ya, A? Boleh. Kayak apa nih? Let's go, rahasia. Oke teman KI, jadi ini dia nih challenge untuk Ayung. Challenge-nya adalah aku akan tantang Ayung untuk bikin satu desain busana pengantin Nusantara. Oke. Udah biasa dong. Oke, bisa. Tapi kali ini aku kasih tambahan tantangan. Tantangannya Apa adalah tuh? aku punya 2 fishbowl yang isinya yang satu nama-nama daerah di Indonesia. Oke. Yang satu lagi isinya adalah nama-nama motif Nusantara. Baik. Kak Ayu nanti Oke. harus pilih satu dari masing-masing fishbowl-nya, dibaca, dan Siap. aku akan kasih waktu 5 menit untuk Ayung bikin desainnya. Siap? Oke, bisa. Bisa Yuk, dong ya. Oke, kita masuk ke fishbowl yang pertama. Ring. Apa nih? Kayak undian ya. Dibuka sama aku ya. Oh, iya. Set.
Wah, ini sesuai dengan kelahiran saya, Sunda. Oke, kita tunjukin dulu. Sunda. Jeng, jeng, jeng. Mudah-mudahan yang gampang ya. Gampang lah dua-duanya pasti Apa menurut nih? Ayu. Nah, bunga melati. Bunga melati melambangkan harapan agar janji pernikahan tetap murni, tulus, dan Wow. suci. Oke, dalam banget nih maknanya ya. Kita mulai 5 menit dari sekarang. Silahkan. Sila. Wah, cantik banget. Belum jadi aja udah kelihatan bagus, A. Ya, waktu sudah habis. Ini kasih tanda tangan ya. Waktunya Oke. tinggal 5, 4, 3, 2, 1 habis. Oke, jadi ini adalah hasil final Iya. dari challenge hari ini. Boleh dilihat. Tring. Wah, luar biasa, cantik banget. Ini adalah busana pengantin adat Sunda. Dengan motif-motif bunga melati yang melambangkan kesucian dari sebuah pernikahan. Luar biasa loh. Selesai hanya dalam waktu 5 menit. Yeay. Dan aku akan menepati janjiku, aku akan kasih hadiah spesial karena Oh. Aayung udah berhasil melewati challenge dari aku. Asik. Sebentar. Apa nih hadiahnya? Oh, bunga melati. Bunga Oh, melati bukan melati ya. ada. Terima kasih banyak. Nah, terakhir nih aku pengen tanya ke Aayung, ada nggak sih harapan Aayung untuk dunia fashion Indonesia khususnya busana pengantin Nusantara? Harapannya mungkin akan semakin banyak desainer-desainer baru yang bisa menggali adat-adat istiadat Indonesia nih. Nusantara tuh kaya banget nih. Jadi harus ada orang-orang yang terus melestarikan dengan cara membuat karya-karya yang mengikuti zaman tentunya, tapi tidak lupa dengan pakem dan adat istiadatnya sendiri. Dan paling penting juga tadi itu adalah mencatatkan karya kita di DJKI dan mendaftarkan merek kita. Jangan lupa juga untuk cek ke websitenya ya, A, Nah. kalau mau tahu lebih detailnya di dgip.go.id. Iya, gampang banget caranya. Tadi aku udah diajak room tour, udah cobain juga salah satu bajunya yang luar biasa indah banget. Semoga tahun depan aku bisa balik lagi ke sini dengan membawa pasangan jadi customernya Aayung. Wow, amin, amin banget sih kalau itu. Iya kan, terima kasih loh. Ya, dengan senang hati. Keseruan saya bertemu dengan desainer lokal hero dari Jawa Barat, Aayung Berinda, masih begitu terasa. Pertemuan penuh inspirasi itu memunculkan beberapa pertanyaan penting yang masih ingin saya dalami lebih jauh. Mulai dari apa saja yang sebenarnya bisa dilindungi, hingga strategi dan langkah besar yang telah dilakukan DJKI di tahun 2025 untuk memperkuat ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Untuk itu teman KI, hari ini saya akan bertemu dengan Bapak Agung Damar Sasongko, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum Republik Indonesia. Let's go! Halo Pak Agung, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab rasa penasaran saya nih Pak tentang hak cipta dan juga desain industri. Jadi Pak, saya tuh kemarin sudah bertemu dengan salah seorang lokal hero dari Jawa Barat, Oke. Aayung Berinda. Bapak pernah dengar mungkin Pak Iya, namanya? Saya pernah dengar. Betul. Iya Pak, jadi beliau itu adalah seorang desainer yang mendedikasikan karyanya pada busana pengantin Nusantara Pak. Oh, Nih dia nih oke. Pak. Tuh, banyak juga public figure Indonesia Pak yang pakai karyanya dia Pak. Keren ya Pak ya? Oh, keren. Tuh, bagus-bagus Pak desainnya. Jadi dari proses kreatif yang begitu detail sampai nilai-nilai budaya yang ia jaga, akhirnya tuh saya semakin menyadari bahwa karya-karya seperti ini tuh seharusnya mendapatkan perlindungan. Nah, muncullah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh ya Pak? Silakan, Pak. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting sih Pak bagi seorang kreator atau desainer mencatatkan hak cipta atau juga mendaftarkan desain industrinya Pak? Dan juga manfaat apa saja sih Pak yang bisa didapat? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat di dalam karya yang dihasilkan tadi,
ini kan dia punya olah pikir yang ya mungkin dia hasil mengumpulkan data, terus kemudian mereka menghasilkan sebuah karya dengan olah pikirnya dia kan, menghasilkan sebuah karya yang sangat boleh dikatakan karya yang punya kualitas gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana manfaatnya di perlindungan hak cipta, tentunya kalau kita bicara hak cipta ini kaitannya dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, artinya dengan dia mencatatkan sebagai bukti awal kepemilikan dia atas karya ini adalah pertama kali dipublikasikan dari si kreator tadi. Nah, kemudian kalau bicara desain, ya tentunya kita bicara mengenai hasil karya desainnya tadi itu dapat dilindungi secara hukum ya, dan kemudian juga menjadikan bukti sebagai hak eksklusif yang dimiliki. Jadi sebenarnya sama-sama hak eksklusif gitu, cuman bedanya ruang lingkupnya beda nih. Kalau hak cipta lebih kepada nilai-nilai seni, sastra, dan pengetahuan ya, dan atau bicara nilai-nilai artistik gitu ya. Nah, kalau bicara desain lebih kepada tampilan visual dari sebuah produk. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sangat penting kalau memang karyanya nggak mau ditiru orang atau dibajak orang gitu ya. Nah, seperti contohnya tadi ada foto-foto kan. Ini foto dari karyanya juga merupakan perlindungan hak cipta, karya sebagai karya fotografi. Kalau kemudian ada orang yang mau bikin usaha yang serupa, bikin KW-KW-nya gitu umpamanya kan ya, fotonya diambil, dimasukin ke media sosialnya dia. Nah, terus seolah-olah ini merupakan afiliasi dari pendesain yang sudah ada. Nah, itu kadang suka banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, ketika ada orang melakukan pelanggaran seperti itu, maka pendesain atau kreator tadi bagaimana cara dia menegakkan haknya? Tentu dia harus punya bukti yang kuat. Ini loh karya saya. Pasti dia tanya, mana buktinya kalau itu karya kamu? Nah, pencatatan ciptaan dan kemudian pendaftaran desain industri itu menjadi penting sebagai memberikan perlindungan kepada karya yang dihasilkan. Gitu, Mbak. Nah, sekarang tuh Pak ternyata masih banyak juga kreator ataupun desainer yang masih sulit atau bingung nih Pak membedakan antara yang mana yang harus dicatatkan hak cipta atau yang mana yang harus didaftarkan desain industrinya. Sebenarnya karya-karya seperti apa sih Pak yang masuk ke dalam dua kategori tersebut Pak? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi gini, kalau bicara hak cipta itu cakupannya tadi saya sudah katakan kaitan dengan seni, sastra, dan pengetahuan. Jadi kalau bicara hak cipta, kita bicara nilai seni dari sebuah produk, ya, seperti motif batik, terus kemudian juga kita lihat karya fotografi, karya sinematografi, ya, terus kemudian karya seni rupa lainnya, ya, seni terapan, ya, jadi kaitan dengan seni. Kalau kita lihat bahwa desain industri selalu dikaitkan dengan produksi massal. Sekarang ada pertanyaan, loh di hak cipta juga ada motif dan juga di dalam desain industri ada seni kain yang disebut dengan komposisi garis dan warna. Ini yang membedakan kalau umpamanya kita bicara hak cipta, bicara tentang motif, ini kaitannya adalah memang untuk yang berhubungan dengan seni. Jadi kalau umpamanya sekarang ada orang bikin motif, kemudian Mbak datang ke galeri, saya mau beli ini dong, kain ini. Oke, minta waktu 2 minggu ya. Artinya dia akan bikin batik tulis. Artinya akan dibuat ulang sama dia. Ini kaitannya dengan hak cipta. Tapi kalau kemudian ada kain ya yang diproduksi secara massal dengan di printing, terus kemudian dengan bersifat industri, nah itu masuk ke dalam desain industri. Nah itu perbedaannya. Jadi desain industri lebih kepada produk-produk yang diproduksi secara massal. Nah, lebih pada tampilan produk. Meskipun juga di hak cipta juga ada yang diproduksi secara massal, seperti lagu juga diproduksi massal, tapi itu bukan tampilan sebuah produk, tapi tampilan pada nilai seni musiknya, kan gitu ya. Kalau ini lebih pada tampilan produk atau visual dari sebuah produk, gitu. Lebih ke barang gitu ya Pak ya? Betul, pada produknya. I see, oke Pak. Nah, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh DJKI ini selama 2025 ini Pak? Iya, tahun 2025 ini kita mencanangkan tahun tematik. Jadi setiap tahun kita di DJKI ada tahun tematik ya. Terus kemudian tahun ini tahun tematiknya adalah tahun hak cipta dan desain industri. Nah,
Yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan edukasi ke para seniman dan kemudian ke lembaga pemerintah ya, dan kemudian juga UMKM, dan kaitan dengan edukasi ini juga ada yang namanya edukasi kekayaan intelektual Indonesia. Ada aplikasi yang dibuat oleh DJKI yang kaitannya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan KI. Nah, tahun ini kita sudah banyak melakukan edukasi ke beberapa wilayah gitu ya, di 33 provinsi. Jadi kalau kita lihat dari mulai awal tahun ya sampai Oktober kemarin itu sudah sekitar 127 kegiatan dengan jumlah pesertanya itu mencapai 8.700 peserta kegiatan. Wow. Nah, kemudian juga kita lihat dari apa yang kita lakukan selama ini, selama dari awal tahun sampai sekarang, itu sudah ada capaian tingkatan permohonan di hak cipta dan desain industri sudah mencapai 112% dari target yang ditetapkan tahun 2025 gitu ya. Dan kemudian desain industri itu ada 6.800 permohonan sampai November ini, itu peningkatan 138%. Nah, artinya bahwa kesadaran juga sudah mulai meningkat. Ya, dari artinya dengan adanya edukasi dan kita melakukan diseminasi dan memberikan pemahaman itu sudah ada peningkatan. Meskipun kita lihat bahwa Indonesia ini luas, mungkin tahun depan harus ditingkatkan lagi karena kita lihat bahwa banyak seniman-seniman yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini yang juga mungkin belum dijangkau gitu ya. Nah, tentunya ke depan kita akan lebih banyak meningkatkan program-program yang memberikan kesadaran lebih masif lagi. Tingkat kesadarannya sudah meningkat dari tahun sebelumnya ya, Iya, Pak ya. Betul. Nah, harapan Bapak nih ke depannya di tahun berikutnya, ataupun apa saja sih Pak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DJKI sendiri di tahun ke depannya, dan juga untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan ataupun mencatatkan hak cipta atau desain industrinya, Pak? Iya. Jadi tentunya pertama yang paling mendasar adalah memberikan kesadaran, dan tentunya pemberian kesadaran kepada masyarakat bahwa DJKI tidak bisa sendirian nih, tapi juga harus bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya. Dalam hal ini juga kita juga meningkatkan pelayanan ya, terkait dengan digital. Apalagi Pak Menteri akan mencanangkan transformasi digital. Jadi ada perencanaan kementerian ini akan membuat namanya super apps. Jadi super apps ini nanti semua layanan kementerian akan menjadi satu aplikasi sehingga orang mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari Pak Menteri, dan tentunya ini juga akan sangat mendukung masyarakat di dalam memberikan kemudahan. Meskipun sekarang juga kita sudah melakukan secara digital ya. Jadi semua orang bisa mengakses secara digital dengan dari manapun mereka bisa mengakses. Tapi ini akan lebih ditingkatkan lagi supaya masyarakat lebih mudah lagi untuk melakukan akses tadi. Nah, itu. Oke, wow. Berarti sekarang nanti ke depannya masyarakat udah nggak perlu khawatir lagi karyanya ada pembajakan atau semacamnya begitu ya Pak, karena sudah sangat mudah bisa dilakukan dari rumah bahkan ya Pak ya. Betul. Sekarang juga bisa dari rumah. Sekarang juga bisa. Sekarang bisa dari rumah. Cuma nanti aplikasinya terintegrasi itu, layanan Kementerian Hukum kan ada dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal KI, nanti satu aplikasi itu kan. Sekarang aplikasinya beda-beda kan. Nah, nanti dengan super apps itu jadi satu aplikasi, orang bisa mengakses, tinggal pilih mau akses ke Administrasi Hukum Umum atau mau ke Dijen KI, nah itu akan ada. Udah ada menu-menunya gitu ya Pak jadi ya. satu akses sekaligus. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya sudah memberikan saya pencerahan nih Pak. Semoga apa yang sudah Bapak terangkan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman KI di rumah. Terima kasih banyak juga Pak. Bermanfaat buat Mbak juga nih. Siap. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Mari. Dari perjalanan saya kali ini, saya semakin memahami bahwa setiap karya, sekecil apapun merupakan wujud dari proses dan juga rasa serta identitas yang perlu dilindungi. Bukan hanya untuk menjaga hak penciptanya saja, tapi juga untuk memastikan kreativitas Indonesia terus bertumbuh dan dihargai. Bagi para kreator dan juga desainer serta siapapun yang ingin mengetahui tentang perlindungan hak cipta dan juga desain industri, bisa langsung saja kunjungi laman resmi
Ekonomi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terima kasih telah mengikuti saya, Afifah Hairunisa. Sampai jumpa.